5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia loh. Kenampakan alam itu bisa meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu adik-adik? Adik-adik, di sini Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil beristirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Amatilah keempat gambar berikut ini adik-adik. Nah, di sini nanti ada gambar kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kita akan bersama-sama memberi tanda centang untuk gambar yang menunjukkan kenampakan alam dan beri tanda silang untuk gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah adik-adik, keempat gambar ini mana sajakah yang merupakan kenampakan alam dan mana yang merupakan kenampakan buatan ya. Yang pertama ini pastinya adalah alam ya adik-adik ya. Ini adalah alam, lalu ada sungai, ada perkebunan ya, mungkin ya di sini ada perkebunan yang hijau atau hutan yang hijau. Ini juga kenampakan alam. Lalu di sini ada kenampakan alam. Kalau yang ini adik-adik waduk ya, waduk itu ini adalah kenampakan buatan. Nah adik-adik, berdasarkan gambar di atas, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas tadi adik-adik? Nah, kenampakan alam yang tampak pada gambar tersebut adalah adanya pegunungan, sungai, dan danau. Lalu kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar? Kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah waduk atau bendungan ini adik-adik. Berikutnya, apa itu kenampakan alam? Nah, adik-adik harus tahu perbedaan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Jadi, segala sesuatu di lingkungan kita yang merupakan ciptaan Tuhan ya, lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan adalah kenampakan alam. Apakah kenampakan buatan itu? Nah, kenampakan buatan adalah kenampakan yang merupakan buatan manusia. Jadi kalau tadi kenampakan alam itu ya buatan Tuhan ya. Kalau kenampakan buatan itu adalah buatan manusia. Alam Indonesia itu dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya adik-adik. Tidak heran ya jika banyak wisatawan dari berbagai negara itu tertarik dan datang ke Indonesia. Nah, kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah
seperti di Bali, Yogyakarta, Lombok, Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga akan mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara kita ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Jadi kita perlu bersyukur nih adik-adik tinggal di Indonesia. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung itu bisa ditemukan di Indonesia. Nah, bentang alam di Indonesia itu sangat bervariasi adik-adik. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Mari adik-adik kita kenali negeri kita lebih dekat lagi. Adik-adik, ini adalah Provinsi Papua. Kita akan belajar tentang bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara yang namanya Papua Nugini. Nah, Pulau Papua ini merupakan bagian dari wilayah Indonesia bagian timur adik-adik. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Nah, sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua ini merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit untuk ditembus adik-adik karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Nah, puncak tertinggi di Indonesia itu berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya itu ditutupi oleh salju. Nah, sekarang kita akan belajar bentang alam untuk provinsi yang ada di Indonesia. Tadi sudah kita pelajari tentang Provinsi Papua atau Pulau Papua adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini memiliki gunung yang terkenal. Ada Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Arjuno, Galunggung, Merapi, dan lain sebagainya. Lalu di Pulau Jawa ini juga ada lembah Grand Canyon atau Cukang Taneuh berada di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Lalu ada lembah Dieng yang berada di Malang, Jawa Timur. Lalu ada lembah Cilengkrang ya, dan lain sebagainya. Lalu bukitnya ada Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Kidul di Jawa Timur, Bukit Candi Abang di Yogyakarta, dan Bukit Moko di Bandung. Untuk sungainya ada Serayu, ada Cisadane, ada Sungai Citarum, Brantas, Sunter, dan lain sebagainya. Lalu di Pulau Jawa juga ada dataran rendah. Itu ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiun. Pantainya sendiri banyak sekali adik-adik ya. Ada Banyu Tibo, ada Pelabuhan Ratu, ada Pangandaran, Anyer, Sawarna, Parangtritis, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentang alam secara umum Pulau Jawa. Kita masuk ke pulau yang kedua, yaitu Pulau Sumatera. Nah, gunung yang terkenal ada Gunung Kerinci, Leuser, Dampo ya, ada Marapi, Talamau, dan lain sebagainya. Lembah yang paling terkenal dari Pulau Sumatera adalah Ngarai Siano ya. Ini ada lembah Anai juga dan lembah Harau. Bukitnya itu ada Bukit Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Bukit Kerinci di Sumatera Barat juga, dan lain sebagainya. Lalu ada sungai, ada Asahan, Sungai Deli, Batanghari, Kampar, Merangin, dan lain sebagainya. Lalu ada dataran rendahnya, itu ada di pantai timur Sumatera. Lalu dataran rendah Air Manis, dataran rendah Kasih, dan dataran rendah Cermin. Pantainya ada Pantai Lampu, Air Manis, Rupat, Tanjung Tinggi, Tapak Tuan. Itu bentang alam di Pulau Sumatera. Yang ketiga, bentang alam di Pulau Kalimantan. Nah, gunungnya ada
Bukit Raya, Liang Pran, Menyapa, Halau-Halau, dan Latu. Lembahnya ada lembah Sungai Gedang, lembah Danum, lembah Kahung, dan lembah Barito. Nah, bukitnya ada Bukit Batu Dinding, Bukit Lintang, Bukit Kelam, dan lain sebagainya. Nah, sungainya di sini ada Kapuas, Melawi, Kahayan, Barito, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk dataran rendahnya, ini ada dataran rendah Pangkalabun, lalu ada Pulau Kapuas ya. Di sini ada Ketapang dan lain sebagainya. Pantainya ada Pantai Angsana, Pantai Kemala, Pantai Melawai, dan Pantai Derawan. Ini bentang alam Pulau Kalimantan. Lalu untuk Pulau Sulawesi, ini adalah bentang alamnya. Adik-adik, gunungnya ada Bawah Karaeng, Kelabat, Soputan, dan lain sebagainya. Lembahnya ada Lembah Bada, Rama, Lembah Megalitikum, Besoa. Lalu bukitnya ada Bukit Luwu, Bukit Bone, Barui, dan lain sebagainya. Sungainya ada Sungai Bila, lalu Jenberang, Palu ya, Poso, dan lain sebagainya. Dataran rendahnya ada Maros, ada Barung Pangkep, Bulukamba, Selayar ya. Lalu pantainya ada Tanjung Bira, Bulukamba, Pantai Aparalang, Pantai Losari. Di Makassar ini sangat terkenal Pantai Losari ini, dan lain sebagainya. Lalu pulau yang ke-5 itu Papua yang sudah kita pelajari tadi ya. Di sana ada gunung juga. Yang paling terkenal di sini adalah Puncak Jaya ya. Puncak Jaya Wijaya ini puncaknya itu tertutupi oleh salju adik-adik. Lalu lembahnya ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo ya. Lalu bukitnya ada Bukit Karang, Bukit Nit Arfak, Bukit Kobre. Lalu sungainya ada Sungai Digul ya, Undir, Bian, Maro, Tariku. Lalu dataran rendahnya ada dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, pesisir Arafuru, pesisir Transfly ya, dan lain sebagainya. Nah, pantainya itu ada Pantai Triton, Teluk Venu, lalu ada Pantai Yen Beba, dan lain sebagainya. Berikutnya nama pulaunya adalah Kepulauan Maluku ya. Kepulauan Maluku ini terletak antara Sulawesi dan Papua ya kalau di peta. Lalu gunung yang ada di sana itu ada Gunung Binai ya, Binaya ya, Gamkonora, Gemalama ya, Gamalama ini, Gamalama. Lalu lembahnya ada Lembah Argo, Aliamato ya, bukitnya ada Bukit Durian, ada Bukit Tidore, sungainya ada Sungai Apu, ada Sungai Kastelo contohnya. Lalu dataran rendahnya ada di wilayah Ambon, Maluku Utara, lalu ada di Pulau K kecil, pantainya ada Pantai Ora, Natsepa, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah Pulau Bali. Nah, ini yang sering kita dengar ya, karena memang Pulau Bali ini kan terkenal tempat pariwisatanya. Gunungnya ada Gunung Agung yang sangat terkenal, lalu ada Gunung Batur, Gunung Abang, Adeng ya, lembahnya Lembah Pantunan, ada Lembah Tukat Melangit ya, bukitnya ada Bukit Asah, Bukit Cinta, Bukit Jambul, Bukit Belong. Sungainya ada Ayung, Balangan, Tikat Buleleng, Pangi, dan Pakerisan. Lalu dataran rendahnya ada Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Batur, dan Buyan. Sedangkan pantainya banyak sekali yang terkenal ya, ada Kuta atau Kute ya, Sanur, Jimbaran, Tanah Lot, Pandawa, dan Nusa Dua. Ini bentang alam Pulau Bali. Ya, berikutnya adik-adik yang hebat, ada Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, adik-adik ya, yang ke-8 ada Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, Kepulauan Nusa Tenggara ini bentang alamnya, gunungnya ada Kelimutu, ada Rinjani ya. Lembahnya ada Bola Palelo ya. Bukitnya ada contohnya di sini Bukit Batu Hidung, sungainya ada Kambaniru ya. Dataran rendahnya itu ada di sepanjang pantai utara dan barat, mulai dari Jereweh di pantai barat, ada Taliwang, ada Seteluk ya, ada Alas, Utan, dan sebagainya. Pantainya ada Senggigi. Nah, ini ya, Gili Trawangan ini juga sangat terkenal di Kepulauan Nusa Tenggara. Adik-adik sudah mengetahui nih bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliran kita mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam di provinsi kalian masing-masing nih.
Untuk membantu kalian semua, kalian bisa mencari studi pustakanya dengan buku-buku di perpustakaan, atau kalian juga bisa mencari di internet. Nah, adik-adik yang hebat, bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi ini tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Nah, iklim, apa itu iklim? Iklim itu adalah rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan pada tempat tertentu. Jadi iklim itu keadaan rata-rata cuaca. Kalau cuaca sendiri adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari adik-adik. Jadi berbeda ya antara iklim dan cuaca. Nah, letak astronomis Indonesia itu berada di wilayah tropis, membuat Indonesia itu memiliki iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis itu adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Nah, di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim panas atau musim kemarau. Nah, ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam itu hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum. Yang pertama adalah iklim musim. Itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan itu ada 6 bulan sekali. Nah, iklim laut itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Iklim Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia itu mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi juga adik-adik. Lalu ada iklim panas. Nah, ini terjadi karena Indonesia itu berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi juga dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Ini keadaan iklim secara umum di Indonesia. Nah, berdasarkan penjelasan iklim tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut ini adik-adik. Pada bulan apakah nih musim penghujan terjadi di Indonesia? Nah, musim penghujan itu terjadi antara bulan Oktober sampai bulan April. Lalu pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Nah, musim kemarau itu berlangsung dari bulan April sampai bulan September. Ceritakan nih fenomena alam angin muson di Indonesia. Nah, Kak Citra akan menjelaskan sedikit tentang angin muson. Angin muson atau angin musim adalah angin yang bertiup secara periodik adik-adik. Di Indonesia itu terjadi 2 angin muson setiap tahunnya, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin akan bertiup dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah yang bertekanan udara minimum. Yang pertama, angin muson barat akan bertiup dari bulan Oktober sampai April. Nah, tekanan udara yang tinggi di bagian bumi utara atau musim dingin dan tekanan rendah di belahan bumi selatan akan mengakibatkan perbedaan tekanan sehingga akan menimbulkan tiupan angin muson barat dari Asia ke Australia yang melewati Indonesia. Nah, hal ini akan menyebabkan curah hujan kita itu menjadi tinggi. Lalu air akan melimpah, tanah akan menjadi subur. Di Indonesia akan terjadi musim hujan. Namun akhir-akhir ini musim hujan itu menjadi momok menakutkan di Indonesia karena terjadi banjir di mana-mana. Yang kedua adalah angin muson timur. Nah, angin muson timur ini bertiup ya, itu dari bulan April sampai bulan Oktober.
Terjadinya angin muson timur ini adalah kebalikan dari angin muson barat tadi, ya, karena tekanan udara di bumi bagian selatan lebih tinggi daripada tekanan udara di bagian utara. Nah, ketika angin bertiup, maka Indonesia akan mengalami musim kemarau. Suplai airnya berkurang dan tanah menjadi sulit untuk bercocok tanam. Itu tadi ya, angin muson barat dan angin muson timur. Tahukah kamu bahwa bentang alam atau kondisi fisik wilayah dan keadaan iklim itu berpengaruh juga terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan, adik-adik. Begitu juga terjadi di Indonesia. Nah, kita pelajari di sini beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Indonesia tadi kan Kak Citra selalu sebutkan ya, sangat kaya. Dari bentang alamnya kaya, apalagi flora dan faunanya. Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia ini bahkan termasuk 3 besar di dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Nah, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia itu mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewannya mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu, adik-adik. Banyak sekali ya ternyata flora dan fauna di Indonesia. Nah, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora fauna di Indonesia. Salah satunya adalah iklim. Iklim ini memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerahnya. Nah, dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Nah, kelembaban udara dan suhu udara itu sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, adik-adik, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Nah, keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak, adik-adik, daripada keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun pasir. Nah, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah nih. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air itu sangat berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanahnya, suhu tanahnya, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanahnya, suhu tanahnya, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara, adik-adik. Sangat berbeda sekali. Selain iklim dan tanah, nah air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Nah, flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah itu memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotiknya, adik-adik, yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Nah, manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakannya. Manusia ini bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu ke daerah yang lainnya.
Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Nah, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan itu juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukan pada tumbuhannya, adik-adik. Nah, dari bacaan tadi kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Ya, adik-adik ya, ide pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama itu bisa terletak di kalimat awal, bisa terletak di tengah-tengah paragraf atau di akhir paragraf. Nah, adik-adik kita lihat di sini di paragraf yang pertama. Paragraf pertama ini ide pokoknya adalah yang mana, adik-adik? Nah, di sini kan menjelaskan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Nah, ini adalah ide pokoknya. Nah, lalu dijelaskan nih bahwa Indonesia kok sangat kaya tentang keragaman flora dan faunanya. Nah, ternyata dijelaskan Indonesia itu termasuk 3 besar dunia yang memiliki keanekaragaman hayati dan seterusnya. Lalu di paragraf kedua itu ide pokoknya itu terletak di awal kalimat juga ya. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Nah, lalu dijelaskan iklim itu kok mempengaruhi, kok menjadi faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna. Nah, dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya. Lalu di paragraf ketiga, ini masih paragraf kedua yang tadi ya adik-adik ya. Paragraf yang ketiga itu kalimat ide pokoknya itu terletak di kalimat awal ini ya, di awal paragrafnya. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna itu di Indonesia itu adalah salah satunya tanah. Mengapa kok tanah ini menjadi faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia? Baru dijelaskan di kalimat penjelas berikutnya sampai di akhir paragraf ini. Berikutnya, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah, di paragraf ini kalimat utamanya atau ide pokoknya di kalimat ini adik-adik. Mengapa kok air itu penting? Nah, dijelaskan perannya itu dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan dan lain sebagainya. Lalu di paragraf yang berikutnya ini ide pokoknya ada di sini nih adik-adik ya, di awal paragraf ya. Selain iklim, tanah dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora fauna di Indonesia, yakni manusia. Mengapa kok manusia? Nah, dijelaskan manusia dengan ilmu pengetahuannya memiliki kemampuan untuk mengembangkan varietas dan jenis-jenis flora dan fauna baru dan seterusnya. Lalu di paragraf berikutnya ide pokoknya ada di sini. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Lalu di paragraf yang terakhir, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Kenapa mempengaruhi? Nah, dijelaskan berikutnya. Kalau ditulis dalam tabel, ide pokoknya seperti ini. Dari paragraf 1 sampai paragraf yang ke-7. Kalian bisa membuat dalam bentuk tabel seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik yang hebat, pahami nih bagan berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, di sini ada bagan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia persebarannya itu dibagi menjadi 2. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, Indo-Malayan itu kawasannya meliputi kawasan bagian barat, ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Lalu untuk Indo-Australian itu ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, untuk Indo-Malayan ya, yang meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, floranya ya, tumbuhannya itu karakteristiknya ini, jenis merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan.
tidak terdapat hutan kayu putih ya di Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali itu. Jenis tumbuhan matoa itu sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya juga. Terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Ini untuk persebaran flora Indomalayan di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan untuk karakteristik flora Indo-Australian itu kawasannya meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya apa? Ini jenis merantian itu hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih di sini. Lalu terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggreknya banyak sekali, tidak terdapat jenis nangka, lalu banyak tumbuhan sagu di daerah kawasan Indonesia bagian timur. Ini persebaran flora di Indonesia. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Nah, amatilah bagian persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Nah, ini adalah bagian adik-adik persebaran fauna atau hewan di Indonesia ya. Ada di sini kalau di Sumatera itu ada gajah Sumatera, ada harimau Sumatera, ada badak kalau di Jawa ya, lalu ada harimau Jawa ya adik-adik ya. Kalian melihat di sini, lalu ada komodo, ini di Pulau Komodo, ada burung cendrawasih dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang hebat, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki Indonesia itu harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi flora dan fauna bisa kita manfaatkan, tapi harus bertanggung jawab. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan ya adik-adik ya. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, contohnya apa? Misalnya di sini ada emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Karena apa? Ini sekali pakai langsung habis. Nah, bahan-bahan itu tuh memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis adik-adik. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita juga tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Itu sangat merugikan. Nah, jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu yang terjadinya namanya global warming atau meningkatnya suhu bumi. Lalu hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, lalu bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan yang namanya bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna serta bisa punah nih flora dan faunanya. Oleh karena itu adik-adik, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan nih dan kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Adik-adik, menurut coraknya, fauna di Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, lalu fauna bagian timur. Nah, fauna bagian barat dan tengah itu dipisahkan oleh garis Wallace ya. Nah, fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, ini adik-adik ya, ini adalah corak-corak fauna di Indonesia. Nah, sekarang kita pelajari fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Itu mencakup
fauna yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Nah, banyak ditemui di sini mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng ya, ada macan, ada tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, lalu ada babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Nah, banyak juga reptilnya seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Lalu berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain ada burung hantu, elang, merak, gagak, lalu ada jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Lalu ada pun berbagai macam ikan ya, ikan tawar itu dijumpai di daerah ini seperti ikan pesut. Nah, ini ya fauna bagian barat yaitu meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Lalu berikutnya fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan ya. Di sini mencakup wilayah itu Sulawesi ya adik-adik ya, Sulawesi, Timor, Maluku, Nusa Tenggara, dan sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, fauna ini biasanya ada babi rusa ya, lalu anoa, kuda, monyet, lalu ada babi, ada beruang, ada ikan duyung, ada kuskus, ada monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Nah, reptilnya itu ada biawak, ada komodo, lalu ada buaya, dan ada ular. Lalu berbagai jenis burungnya ada maleo, manda, raja udang, lalu ada burung dewata, rangkong, dan kakak tua, serta nuri. Ini di bagian tengah. Berikutnya untuk fauna di bagian timur adik-adik ya, atau tipe Australik ya, karena di sini bagian timur ini tipe hewannya itu tipe Australik ya. Ini meliputi Pulau Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Nah, di sini mamalianya ada kanguru, walabi, landak, ya, kuskus, kanguru pohon. Karena ini tadi kanguru itu kan hewan Australia. Nah, karena di sini tipenya Australik, maka di sini ada kanguru juga ya. Lalu ada kelelawar juga ya. Di sini juga tidak ditemukan adik-adik kera ya, di daerah fauna Indonesia bagian timur itu tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Lalu jenis burungnya ada cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Nah, adapun jenis ikan tawarnya relatif sedikit. Itu tadi ya fauna di Indonesia yang terbagi menjadi 3, bagian barat, tengah, dan timur ya. Nah, adik-adik di sini pasangkan nih dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, di sini ya adik-adik ya, kita akan bersama-sama mencari tahu. Yang pertama, sila pertama nih ya. Sila pertama ini contohnya adalah mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan ya. Ini berarti sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu yang sesuai dengan sila kedua yang mana? Nah, yang sesuai dengan sila kedua adalah menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga ya, pembantu rumah tangga. Itu ya sila ketiga. Di sini contohnya adalah menjenguk teman yang sakit. Sebenarnya menjenguk teman yang sakit ini juga sesuai dengan sila kedua adik-adik, karena di sini saling melengkapi. Antara sila 1 sampai 5 itu biasanya saling melengkapi ya. Menjenguk teman itu kan suatu kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan rasa persatuan juga. Lalu sila keempat itu contohnya adalah menggunakan hak pilih dalam pemilu. Contoh sila kelima adalah mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang ya. Ini adalah nilai-nilai luhur Pancasila yang sesuai dengan sila-sila Pancasilanya. Adik-adik, berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila ya adik-adik ya. Lalu berilah tanda silang untuk gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita lihat apakah ini sesuai dengan Pancasila? Iya, membantu pengemis ya adik-adik ya, memberikan
sedekah kepada pengemis. Lalu bertengkar, ini tentunya tidak sesuai. Lalu membuang sampah pada tempatnya, bergotong royong, kerja bakti, ini sesuai dengan sila Pancasila. Ini juga gotong royong membangun rumah, ini sesuai dengan sila Pancasila. Berikutnya, membuang sampah di sungai. Nah, ini tidak sesuai dengan sila Pancasila. Nah, di sini ada tempat ibadah yang berdampingan. Berarti nanti ada kerukunan antar umat beragama. Berarti ini sesuai. Menjenguk teman yang sakit. Nah, ini sesuai dengan Pancasila. Lalu memburu hewan yang dilindungi. Ini tidak sesuai dengan sila Pancasila. Adik-adik yang hebat, segala perbuatan yang kita lakukan itu haruslah bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap ya menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah, hukuman, pahala, atau dosa. Contohnya nih adik-adik, jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir. Jika kita menebang pohon atau menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya. Apa akibatnya? Tanah longsor. Nah, dengan demikian kita itu harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik. Nah, perilaku manusia terhadap alam itu berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan dampaknya pada manusia. Jika perilaku baik terhadap alam, maka hidup kita akan nyaman. Namun jika kita berperilaku buruk terhadap alam, ya maka akan bencana yang datang adik-adik. Amati nih adik-adik kondisi alam yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian, lalu berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal kalian. Contohnya nih, apakah kondisi sungai kalian di lingkungan kalian baik? Kalau baik ya centang yang baik, misalnya kalau kurang baik banyak sampah, centang kurang baik. Nah, hutannya bagaimana? Apakah baik atau kurang baik atau buruk? Nah, contohnya misalnya baik kondisi hutannya, centang baik. Bagaimana pohon dan tumbuhannya? Bagaimana kondisi hewannya? Nah, kalian bisa sesuaikan dengan daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan mungkin agak panjang, agak lama karena memang materinya agak banyak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.